Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah maba'ad. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk para ustadz di sini yang hadir offline. Allah selalu berkahi kita. Ini pertemuan ketiga mengkaji matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Imam Abdullah Bafadl rahimahullah taala. Kita masuk ke pembahasan baru, faslun wa furudul wudu'i sittatun. Furud jamak dari apa? Fard, tapi maksud di sini rukun, ya. Dalam pembahasan sholat, rukun disebut rukun, tapi dalam pembahasan wudhu, rukun wudhu disebutnya apa? Fard, furud. Jadi saya terjemahkan saja, rukun wudhu ada 6. Yang pertama, al-awwalu niyatu raf'il hadas. Meniatkan mengangkat hadas, mengenyahkan hadas. Dan yang dimaksud rukun dalam niat wudhu adalah niat yang di dalam hati. Adapun niat yang dilafalkan, melafalkan niat, hukumnya apa hukumnya? Sunnah. Nggak sampai rukun wajib. Sebentar, ada yang saya kondisikan dulu. Mungkin satu saya jadikan admin. Satu Mujahid di dalam nggak? Hah? Rumah Anak Quran? boleh Ustaz. Anak boleh Ustaz. Oke, oke, boleh. Ya, sebentar. Ustaz Ahnaf. Ya, oke, mohon dibantu ya. Jadi yang rukun adalah niat di dalam hati. Ataupun melafalkan niat, nanti kita bahas hukumnya sunnah. Dan apa yang di dalam hati tersebut? Yaitu mengangkat hadas. Bisa opsi pertama. Opsi kedua apa? Awit toharotilis sholati. Atau bersuci untuk sholat. Au nahwi dzalik, atau bersuci untuk yang seperti sholat, misalnya untuk tawaf. Atau wudhu saja juga boleh. Niat wudhu saja. Berniat wudhu. Nah itu yang paling gampang. Ya paling gampang gitu. Indah ghusil wajah. Kapan paling telat berniat wudhu? Ketika membasuh wajah. Jadi ketika pertama kali membasuh wajah, set pertama kali. Nah itulah itu. Paling telat itu. Ya. Kalau baru keingetan niat pas sudah basuh tangan sampai siku, gimana caranya dong? Ya ulang lagi gitu ya. Nanti kita bahas bahwa disunahkan niatnya dari lebih cepat daripada itu, tapi dijaga. Jadi minimal indah ghusl wajah, ketika basuh wajah. Dan ini sesuai dengan kaidah umum dalam niat, bahwa niat kalau dia dia adalah rukun dalam ibadah, dan rukun itu berada di dalam ibadahnya. Tapi namanya niat harus di awal. Jadi gimana dong? Di dalam ibadah tapi di awal. Ya, ketika basuh wajah, rukun pertama. Kalau sholat kapan berarti niatnya? Di dalam sholat tapi di awal berarti pas Takbir, takbir. Astagfirullahaladzim ihram. Gitu ya. Mungkin mau coba tanya, kenapa niat puasa nggak pas di awal puasa? Ya, pas terbit fajar, niat puasa. Jawabannya karena susah. Yang mau diberi keringanan oleh Nabi SAW, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Bisa dari yang penting malam. Ya, ibadah-ibadah lain sesuai dengan aturan umum. Ya, yaitu apa? Niat itu rukun, dan rukun ada di dalam. Tapi niat harus di awal, berarti di dalam ibadahnya tapi di awal. Kalau wudhu di wajah. Nah, itu rukun. Sebelum sebelum wajah sunnah, bukan inti dari wudhu. Kalau sholat pas kapan? Takbiratul tahrim. Wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu istibahata fardhi sholat, kata Imam Abdullah Bafadl. Kalau salisul baul, apa tuh salisul baul? Apa salisul baul? Ya, orang keluar air kencing terus, mohon maaf. Netes, rahmatullah ya. Atau keluar terus. Orang Indonesia kadang bilang beser. Itu niat wudhunya apa? Bukannya mengangkat hadas, karena dia terus-terusan hadas, istilahnya daimul hadas. Terus apa dong niatnya? Ya udah, niatnya istibahata fardhi sholah, pembolehan sholat wajib, kalau memang sholatnya sholat wajib. Kalau maunya sholat sunnah gimana? Ya udah, wa in tawaddu ali sunnatin, kata kata beliau, nawastibahata sholah, cukup berniat istibahata sholah, pembolehan sholat. Jadi jangan berniat menghilangkan hadas, karena kenyataannya dia selalu hadas. Tapi niatnya apa? Pembolehan istibahata fardis sholah.
Dan niat selama dalam hati bebas bahasa apapun ya. Bahkan kalaupun dilafalkan juga bebas bahasa apa. Cuma bagusnya dia dalam bahasa Arab supaya lebih sesuai dengan aturan-aturan yang jelas tanpa perlu kita mempermasalahkan terjemahannya. Misalnya istibahat fardhi soal kan lebih enak begitu. Nah, nggak cuma salisul baul yang begitu juga. Apa misalnya selain salisul baul? Contohnya, ya, perempuan istihadah keluar darah terus. Kalau keluar darahnya masih sampai 15 hari itu normalnya haid ya. Tapi kalau udah lebih dari 15 hari, maka hari ke-16-nya pasti bukan darah haid, pasti istihadah. Keluar darah. Atau keluar angin terus, bisa nggak? Salisuri, kentut terus, sering. Dan yang seperti ini penting untuk diperiksakan ke dokter ya, untuk diobati, selain juga dipastikan oh memang sakitnya ini. Berikutnya rukun yang kedua. Tadi rukun pertama niat di dalam hati. Ingat, yang rukun niat dalam hati. Niat mengucapkan niat hukumnya sunnah, bukan rukun. Asani ghusl wajhi. Yang kedua apa? Membasuh wajah. Apa batas wajah? Wahadduhu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi. Yaitu yang di antara tempat tumbuhnya rambut kepala dia. Ingat, yang penting patokannya tempat tumbuh ya. Meskipun udah gak punya rambut. Orang botak licin, gimana? Wajahnya apa dari atas ke belakang enggak? Ya udah tempat tumbuhnya normal di mana? Waktu masih punya rambut misalnya. Gitu. Sampai wamuk bil roksihi wamuk bili zakonihi dan bagian yang kelihatan dari dagunya. Bagian yang kelihatannya ya kalau bawah nih, bawah dagu wajah bukan? Bukan. Nah, ini ada turunannya. Turunan konsekuensi dari ini adalah bahwa dalam pembahasan aurat perempuan ya kan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau ini wajah cuma sampai mukbili zakon, berarti bawah nih wajah bukan? Bukan wajah. Kalau gitu dikecualikan nggak dari aurat nggak? Berarti dia tetap aurat. Ya. Jadi adalah penting kalau pakai jilbab, para akhwat mungkin yang ada hadir, itu jilbabnya model-model ada sampai bagian sininya. Banyak sekarang udah banyak yang jual. Nah, kesadaran udah makin muncul. Dan kalau kita lihat, itu bukan hal baru. Kalau kita lihat foto-foto perempuan bunyai-bunyai klasik juga begitu. Misalnya Siti Walidah, istrinya Ki Hajar Dahlan, jilbabnya begini. Ya sama juga. Oh, padahal itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan itu bukti bahwasanya pakai jilbab itu bukan baru tahun 80-an ya, seperti framingnya sebagian orang bahwa Indonesia muslimah berjilbab itu tradisi Arab yang datang di tahun 80 tahun 90. Enggak benar. Sebelum Indonesia merdeka, perempuan-perempuan muslimah juga banyak yang berjilbab. Ya, adapun ada yang tidak berjilbab, ya wajar kan Indonesia dijajah sama Belanda. Ya, wajar. Ya. Belanda yang ngajarin yang nggak bener gitu. Jadi nggak bisa dijadikan argumen kebenaran apa yang terjadi di zaman penjajahan Belanda. Gitu. Paham ya? Patokannya ada syariat. Begitu jilbab sampai apa? Sampai dada juga sama. Itu dari Indonesia belum merdeka udah biasa. Ya, dilakukan oleh muslimah muslim. Lanjut dulu. Jadi cuma sampai sini. Wama baina udzunaihi. Nah, itu berarti batas atas, batas bawah. Kalau batas samping dari mana? Ma baina udzunaihi, antara dua telinga. Set. Berarti yang antara cambang dengan telinga itu wajah bukan? Wajah berarti. Antara cambang wajah. Hati-hati. Ya, bukan cambang batasnya tapi telinga. Faminhul ghamam. Nah, dia termasuk wajah berarti apa? Al ghamam. Ini saya udah kasih foto Benzema nih. Ya, kelihatan nggak? Ada, Ensan? Nah, ngaja Benzema. Ghamam, ghamam nih. Yang biasa rambut laki-laki itu apa? Perempuan juga kayaknya begitu ya. Maju ke depan. Ya, itu ghamam nih daerah sini. Wal hudbu. Hudub, apa tuh hudub? Bulu mata. Tuh. Wal hajib. Hajib alis. Tuh wajah juga. Wasyarib kumis. Wal izar. Izar tuh cambang atas. Dari sebelah telinga sampai gigi geraham. Wal anfakoh. Anfakoh
rambut di bawah bibir. Ini anfaq. Itu semua udah saya tunjuk-tunjuk di fotonya Karim Benzema. Basya, pemain terbaik dunia 2022. Ballon d'Or. Cuma sayang saya salah ngambil foto. Harusnya foto klub yang terbaru ya. Wal anfaqatu, anfaqat tidak ya. Basyaran wa sya'ron. Mau kulit maupun rambut. Jadi semua rambut yang tadi disebutkan, gomam, lagi hudep, bulu mata, alis, cambang atas, kumis, dan anfaqoh ini mesti dibasuh luar dalam. Kulitnya juga, rambutnya juga. Meskipun tebal, wain kasif Pak. Benzema tebal tetap mesti. Dan di pipi berarti gimana? Nih, di sini-sini. Berarti juga sama. Gitu. Karena dia masih dalam lingkup wajah. Meskipun tebal. Nah, kalau di luar lingkup wajah, apa contohnya? Rambut di luar lingkup wajah. Janggut, itu jenggot. Dia kan manjang di bawah, di luar lingkup wajah. Maka kasus khusus. Wa sya'rul lihyati, rambut dari janggut atau jenggot, dua-duanya baku dalam KBBI, jenggot dan janggut sama. Wal aridi, dan arid. Arid tuh cambang bawah yang di gigi geraham. Sampai berakhir gigi apa nih, taring daerah sini. Berarti jenggot sebenarnya yang digenggam ini aja. Kalau samping nih jenggot bukan nih? Bukan. Cambang jenggot bukan? Bukan. Dan ini penting pembahasan seperti ini. Adapun hadis Nabi ma baina lahiyaihi, lahiyah bukan bukan lihiyah ya. Itu tulang memang, nama tulang. Tulang rahang. Ini bukan pembahasan jenggot yang dimaksud di sini. Walaupun kalau ada orang dia berhati-hati adalah bagus. Tapi pembahasan lihiyah jenggot itu hanya sampai di bagian sini saja. Yang tadi saya beri gambar nih. Berarti idar, terus apa nih? Arid, terus lihiyah. Idar, arid, lihiyah. Apa bedanya janggut tebal sama janggut tipis? Nah, di sini kita lihat dulu ibaratnya in khofa, kalau tipis, ghasala dhahirhu, maka mesti dibasuh luar dalam. Kalau tipis. Karena dia sebenarnya masih di bagian awal apa namanya? Wajah, masih berhubungan dengan bagian depan dagu. Wa in kathif, kalau tebal, ghasala dhahirhu, maka dia cukup luarnya aja. Apa bedanya tebal dan tipis? Janggut tebal itu manakala kita sedang bicara normal di depan dia. Jaraknya berarti kalau orang ngomong normal berarti gimana? Ya, diperkirakan normal gimana? Nggak terlalu dekat, sampai nempel kepala juga nggak terlalu jauh teriak-teriak. Sedang. Kelihatan nggak kulitnya? Kalau kelihatan kulitnya berarti tipis. Coba, Ustadz Fazli, lihat Ustadz Januar. Tipis atau tebal? Tipis. Ustadz Januar, lihat Ustadz Fazli. Tipis. Siapa yang tebal di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya Yanis, coba lihat. Tebal atau tipis tuh? Ya, tipisnya nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau kayak Rudiger nih, lihat di foto. Rudiger main Muslim lain nih, Rudiger. Temboknya Jerman. Tebel. Ya, tebel tuh. Tebel. Hakimi, Ashraf Hakimi tipis. Kalau tipis berarti apa konsekuensinya? Mesti sama luar dalam kulit. Kalau tebal, luarnya aja. Nah, tapi meskipun luarnya aja yang wajib ya, disunahkan wa yustahabu takhlilih ya al-kathah, disunahkan menyela-nyela. Gimana cara nyelanya? Bi asobihi min asfal, dari bawah. Kayak Rudiger berarti dari dalam. Yang ketiga, rukun ketiga, wasalisu asalisu ghusl yadain, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, hingga dibasuh juga nih pakai kata ma'a untuk menegaskan sikunya juga dibasuh. Kalau pakai ila ada masih ada diskusi. Huruf ila memungkinkan yang setelah ila masuk atau nggak masuk. Agar nggak usah diskusi soal itu, langsung pakai istilah apa? Ma'al mirfaqain. Berarti ini dibasuh juga. Wa ma alaihima, dan juga dibasuh apapun yang di atasnya. Tebal atau tipis. Untuk saya tipis nih. Hampir-hampir nggak ada rambut. Kan dibasuh jelas. Kalau yang tebal, mana yang tangannya berbulu tebal, berambut tebal? Nah, itu
Harus dibasuh. Setebal apapun mesti sampai kulit. Arabi yang keempat, rukun keempat, mas husyai'in min basyarati ras. Mengusap sedikit aja. Minimal yang wajib ya, yang rukun. Dari kulit di kepala. Jadi tadi wajah, atas itu kepala. Ya. Selain daripada telinga. Telinga nggak masuk kepala, hati-hati. Ya. Kita contoh nih Anelka. Muslim juga. Ya. Anelka. Nggak ada rambut kan? Ada rambut nggak tuh? Nggak ada nih kalau Anelka. Oles. Sedikit ya kulitnya. Sah. Atau tebal kayak Marwan Felani. Hah? Kalau pakai kulitnya doang, sah. Rambutnya aja, walaupun cuma satu helai, sebagian aja. Ini diambil satu helai, sebagian aja. Asalkan masih di daerah apa? Kepala. Nah, kami kalau kayak Olise, Olise Muslim juga. Olise, gelandang Prancis. Mencet. Ini ada rambut sampai sini nih. Sampai leher. Kalau itu yang dioles, diusap atau rambut yang ada di batas kepala. Udah sampai leher, sampai punggung. Nggak bisa yang bagian. Termasuk nih perempuan. Termasuk perempuan. Nah, jadi jangan kira, oh yang penting sehelai, sebagian helai rambut terus diambil ujungnya yang di bahu. Enggak. Harus yang di daerah kepala. Ya, kayak Marwan Felan ini ya masih bisa karena semua rambutnya di bagian kepala. Saya atas kribo tapi kepala. Olise enggak ke bawah. Al-Khamis. Yang kelima, rukun kelima. Total ada berapa rukun tadi? 6. Ghuslu ar-rijlain, mengusap, maaf, membasuh dua kaki. Ma'al ka'bain, termasuk pula yang dibasuh sampai mata kaki. Wa syuquqihima, dan sampai lipatan kaki. Kaki kita kadang ada apanya tuh? Lipatan-lipatan, sampai itu juga. Ya. As-sadis yang keenam, at-tartib, berurutan. Berarti mesti apa? Wajah dulu, terus tangan, terus kepala, terus baru kaki. Gak boleh ngacak. Kalau ngacak, misalnya apa? Tangan, kaki, wajah, kepala. Berarti dianggapnya baru baru wajah. Yang sebelum wajah nggak dianggap. Kalau gotosa, kalau dia menyelam, ini pembahasan tartib. Ada semacam seolah-olah nih penyimpangan dari tartib, seolah-olah. Dia menyelam, ceplung, berarti semuanya terbasuh ya. Dilingkupi air. Airnya dianggap satu kesatuan meliputi badan dia. Soha wudu'uhu. Dan dia ketika udah masuk, pluk, dia berniat apa? Wudu. Ini udah niat wudu. Sah wudunya. Wa ilam yamkuth, meskipun belum 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 lama. Ya, belum berdiam lama. Karena pada akhirnya sedetik apapun dia ada di dalam air, secepat apapun, maka semua air itu sudah membasuh seluruhnya. Tanpa perlu dia membayangkan, oh enggak, saya niatkan dulu wajah, terus apa lagi? Tangan enggak harus, cukup. Tapi kalau disiram 4 orang, dibasuhin 4 orang bareng-bareng. Nah, saya Ustadz Fazlin nih. Mukanya dibasuh saja Januar. Tangan dibasuhin kayak Fadli yang kanan, yang kiri Ustadz Mujahidin. Terus kepala diusapin Ahmad, Bismillah. Kaki, satu. Bareng-bareng, 1, 2, 3, set. Apa yang dianggap sah? Cuma wajah. Aku tadi katanya kalau air, ya karena air nyemplung, air tuh menjadi satu kesatuan, meliputi semua badan kita. Tapi kalau dibasuhin orang-orang atau disemprot, itu airnya dianggap air-air yang berbeda. Kalau gitu maka mesti harus berurutan. Itu pentingnya tuh. Hah? Itu hanya wajah aja berarti. Hanya wajah aja. Benar, ini sini mesti menyelam. Karena kalau nggak menyelam disiram gitu ya, maka masing-masing air nih satuan yang berbeda. Kalau kita nyemplung, cemplung, air menjadi satu kesatuan. Itu bedanya begitu. Itu bisa dibaca nanti di Hasyiah Tarmasi. Watajib mualah. Mualah apa nih mualah? Kebersinambungan terjemahnya begitu. Yaitu membasuh atau mengusap anggota wudhu berikutnya sebelum anggota wudhu sebelumnya kering. Tapi ingat, dalam kondisi anginnya pertengahan. Kondisi alamnya
pertengahan, suhunya pertengahan. Maka kalau wudhunya di Cikarang siang-siang di luar, mualanya nggak pakai patokan Cikarang, karena Cikarang suhunya apa? Kondisi alamnya nggak pertengahan. Cari yang pertengahan. Apa kira-kira yang pertengahan? Kalau orang-orang Arab bilang pertengahan, misalnya apa? Madinah, pertengahan. Kalau di Indonesia kira-kira yang pertengahan apa? Bandung, Mas. Depok. Depok, boleh Depok. Bagi orang Subang, Bandung panas. Ya, Depok tuh oke. Bogor kota masih oke. Masih oke, itu pertengahan. Gitu ya. Intinya misalnya habis basuh wajah, terus airnya bunyi, harus diangkat. Pergi dulu dia, angkat air. Teleponnya bunyi, ngangkat telepon. Darurat atau apalah. Atau ada paket datang, dia mesti keluar dulu, tanda tangan paket. Balik-balik, wajahnya udah apa? Udah kering. Dia boleh nggak langsung basuh tangan? Boleh. Karena mualah hukumnya tidak wajib, tidak rukun. Boleh dia, lanjut aja. Tangan langsung. Tapi ada mualah yang wajib. Kapan wajib? Wajibul mualah tuh fi wudu idaimil hadas. Kalau dia orangnya kayak tadi salisul baul, berhadas terus-terusan, maka mesti mualah. Harus mualah dia. Dan mesti juga wastishabun niyati hukman fala yatrukuha qabla tamil wudu. Termasuk juga yang wajib adalah dia terus menerus menjaga niatnya. Tidak boleh selesai niat tuh dari hati dia sampai apa? Selesai wudu. Terus-terusan disambung dengan niat. Tapi Oh, ingat iya, niat. pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Kalau misal seperti kasus yang tadi, Ustaz, setelah sebagian wudhu, misal sampai tangan, terus kita ngambil paket di luar itu bukannya niatnya berbeda, Ustaz? Dari wudhu ke Enggak. ngambil Nih, paketnya. nih, Misal. kita jangan bahas yang ini dulu ya. Ini kan salisul baul. Orang normal aja dulu. Orang normal mualah wajib apa enggak? Enggak wajib. Enggak wajib. Sunnah enggak wajib. Niat yang wajib itu tadi kapan? Minimal wajah. Kalau orang udah berniat di wajah, niat wudhu, maka bisa itu dia lupa. Dia dianggap masih berniat. Kapan dianggap memutus niat? Kalau dia ya berniat yang lain, membatalkan niat wudhu tersebut. Ya. Atau tadi makna belum balik ya, keluar dari Islam. Astagfirullah. Karena Islam itu syarat sah niat. Tapi kalau cuma ngambil paket, dia kan cuma lupa aja wudhunya. Balik lagi, ya dia tinggal nerusin. Jadi niat selama tidak diputus oleh orang tersebut, nggak apa-apa. Itu bagian daripada pemaafan, ya keleluasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang diwajibkannya itu cuma di awal aja. Sama sholat, Allah Akbar. Niat yang wajib kapan? Ketika takbiratul ihram. Abis itu lupa. Mungkin ingatnya apa yang lain, sesuatu yang lain. Tapi dia gerak aja terus. Ya masih sah. Nggak dianggap berniat yang lain. Walaupun dia dalam hati atau dalam pikiran mikirin yang lain. Demikian ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Oh ya, kalau anggota wudhu yang dibasuh kan lebih lama keringnya daripada anggota wudhu yang diusap. Apakah mengukur keringnya kepala yang diusap sama seperti mengukur keringnya tangan? Ya, sama. Jadi yuqaddarul mamsuh kal mangsul. Dalam penghitungan mualah, keringnya yang diusap itu dianggap kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami seperti keringnya yang dibasuh. Jadi enak bagian kepala tuh kita menganggap keringnya kering seolah-olah kepala itu kita basuh. Bisa diulang, Ustaz? Afwan, Ustaz. Ya, jadi Ikut gini, yuqaddarul mamsuhu kal mangsul. Yang diusap kan kalau diusap berarti lebih cepat kering nggak? Lebih cepat kering, karena airnya sedikit. Apa bedanya basuh dengan usap? Kalau basuh, ntar ada sebenarnya pembahasannya. Kalau basuh, airnya itu menetes. Kalau basuh, airnya mengalir. Apa buktinya? Dia netes. Bukti dia mengalir itu netes. Demikian dalam Mu'nisul Jalis, Syekh Mustafa Nabi tegaskan soal itu. Kalau usap, apa usap? Basah-basah aja. Paham ya? Nah, berarti kan konsekuensinya mana lebih cepat kering? Usap. Nah, tapi alhamdulillahnya
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mazhab Syafi'i bilang bahwasanya yang diusap dianggap seperti yang dibasuh. Jadi meskipun udah kering, dia diperkirakan oh enggak. Tadi aja tangan baru kering 1 menit. Rambut meskipun udah kering setengah menit, tetap dianggap masih mualah. Baru dianggap nggak mualah kalau udah 1 menit seperti tangan, gitu kira-kira. Diperkirakan meskipun dia mamsu, diperkirakan dia magsul, diusap. Nah, maaf, dibasuh. Bisa dipahami ya? Oke. Nanti bisa dilihat di Al-Minhajul Qawim. Pembahasan berikutnya tadi semua rukun. Pembahasan berikutnya sunnah-sunnah wudhu. Nah ini banyak. Wa sunanuhu as-siwak. Summa tasmiyah. Siwak kemudian bismillah. Nah, ini nggak mau tamat. Imam Najar yang mau tamat justru apa? Oh ya, dalam pengajian kita dari awal sampai akhir, insya Allah setiap saya bilang mau tamat, maka maksudnya termasuk yang kalau Ibnu Hajar beda dengan Imam Syamsuddin Ar-Romli. Saya nggak mau di pengajian ini kita bahas Imam Ibnu Hajar, Syamsuddin Ar-Romli. Tak khawatir banyak peserta yang mereka bingung. Jadi langsung aja kalau saya bilang mau tamat, itu meskipun Imam Syamsuddin Ar-Romli berbeda, tetap yang kita pakai Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena prinsipnya orang-orang Mekah, orang-orang Yaman itu mengikutinya Ibnu Hajar Al-Haytami, Hajariyun. Indonesia termasuk berarti. Hatta Syekh Mahfud Tarmas itu juga Hajariyun ya, mengikutinya Ibnu Hajar Al-Haytami. Termasuk hatta apa namanya? Syekh Nalal Bantani sama juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi saya nggak menghalangi siapapun yang mau ngikutin Imam Syamsuddin Ar-Romli nggak apa-apa. Termasuk dalam ini nih sebenarnya nih, tempat di mana bersiwak. Nah, bersiwak kapan bersiwak sunnahnya? Kalau wudhu. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami setelah apa? Basuh telapak tangan. Telapak tangan lu basuh. Baru apa? Siwak. Gitu. Baru kumur-kumur. Tangan basuh, kedua telapak tangan, siwak, kumur-kumur. Tapi yang disebutkan di matan apa? As-siwaku, itu tasmiyah. Siwak kemudian basmalah. Padahal basmalah itu berbarengan dengan tangan. Kedua telapak tangan. Ingat, jadi pas awal wudu kita melakukan niat di hati sembari apa? Bismillah di mulut sembari apa? Basuh kedua telapak tangan. Itu gerakan pertama wudhu. Apa gerakan pertama wudhu? Niat di hati, Bismillah. Dan boleh sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mulut dan basuh kedua telapak tangan. Jadi menggabungkan hati, lisan, dan anggota tubuh. Mantap. Bismillah. Sambil niat. Jadi niatnya justru bareng dengan Bismillah. Kemudian kalau udah siwak. Habis siwak, baca nama itu. Nama itu. Jadi tempat nama itu setelah basmalah. Baru habis itu apa? Kumur-kumur dan istinsyaq. Demikian. Tapi memang, nah ini ada juga titik pembenarannya. Selain ini dibawa kepada tarjihnya Imam Syamsuddin Ar-Romli. Yaitu memang sebelum baca basmalah, kan basmalah zikir ya. Apa yang disunahkan sebelum zikir diantaranya? Siwak. Jadi sebelum bismillah juga sunnah siwak. Tapi ini siwaknya bukan siwak sunnah wudu, tapi siwak sunnah bismillah, sunnah zikir. Paham ya? Kalau siwak sunnah wudu, tempatnya kapan? Ah, cuci tangan. Paham ya? Dan itu logis karena kita mau bersiwak. Maka tangan kita dibersihin dulu. Terus siwak, ada sisa nggak di mulut? Ada. Gimana bersihinnya? Gumur-gumur, cakep kan? Yeah. Paham ya? Wallahu alam. Yeah. Fa in tarokat tasmiyata fi awwalihi. Sebentar, kita baca dulu ya. Summa tasmiyatu makrunatan bin niyati ma awwali ghusl kaffain. Yang tadi ya, 3 hal dilakukan bersamaan. Hati berniat, kemudian basmalah dilafalkan, dan kemudian sambil apa? Bukan kemudian. Sambil basuh telapak tangan. Wa talaffudzu bin niyah, termasuk sunnah juga melafalkan niat tempatnya setelah basmalah. Wastishabuha biqalbihi, dan disunahkan mempertahankan niat. Jadi tadi yang kita bilang, niat itu dikasih keringanan, kita cukup di awal ketika wajah. Sholat sama cukup di
pas takbir. Niat puasa cukup malam-malamnya sebelum masuk fajar. Tapi ya bagus disunahkan niat terus tuh. Dijaga hati tuh terus berniat sholat, terus berniat wudu, terus berniat puasa itu yang paling afdal. Itu disunahkan. Wastishabuha biqalbihi. Bagaimana kalau nggak bismillah di awal? Fa'in tarokat tasmiyata fi awalihi walau amdan atabiha qabla faroghihi minhu. Kalau nggak ke bismillah di awal, kan tadi hukumnya apa bismillah di awal? Sunnah. Dia tinggalin bismillah. Baik lupa maupun sengaja, bahkan meskipun sengaja, malas bismillah di awal. Tapi pas di tengah-tengah wudhu, insaf dia. Oh iya, sayang juga ninggalin sunnah. Jangan-jangan nanti di akhirat amal saya dan dosa saya selisih 1 poin. Dosanya 1.000, pahalanya 999. Jangan-jangan begitu ya nggak? Kalau begitu, bismillah tuh berguna nggak? Maksudnya efek nggak? Ngefek lah. Jangan-jangan pahala bismillah 10 poin. Seret. Sakulat mawazino. Jadi kita jangan ngeremehin sunnah. Sunnah, sunnah. Cuma sunnah, akhi. Cuma sunnah. Biar kita nggak ngeremehin sunnah. Bayangin apa? Pahala dan dosa kita tuh sama atau lebih banyak dosa dikit. Kalau gitu sabar kita. Waduh. Batuk baru nafsu lawamah. Nah, karena keingetan gitu dia sambil wudhu ingat, ya astagfirullah, anan ninggalin bismillah tadi. Walaupun bukan dosa, tapi juga sayang. Boleh nggak di tengah-tengah? Boleh. Atabiha. Sampai kapan? Boleh. Qabla faraghihi minhu, sampai sebelum berakhir wudhu. Nah, berakhir wudhu kata Syekh Muhammad Termas itu dengan selesai basuh kaki. Walaupun sebagian ulama Syafi'i ada yang bilang sampai apa? Zikir doa. Tapi yang jadi narasi utama, ya walaupun tadi memungkinkan juga kata Imam Al-Baijuri dalam Hasyiah mungkin ya qorib, tapi bukan narasi yang mutamat. Mutamat sampai apa? Sampai kaki. Makanya kan doa setelah wudhu, nama doanya apa? Setelah wudhu berarti udah selesai wudhunya. Bukan doa di tengah wudhu. Nanti juga teksnya gitu, farogo. Berarti qabla faraghi minhu sampai kaki. Ingat di kepala, ingat pas lagi tangan. Ya udah baca fayaqulu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau baca bismillah aja boleh nggak? Juga nggak apa-apa. Tercapai sunnah. Meskipun di tengah-tengah bismillah tercapai sunnah. Itu lebih afdol bismillahi fi awali wa akhir. Atau ada riwayat lain bismillahi awwalahu wa akhir. Boleh dua-duanya. Kama fi al-aqli wa syurbi, sama seperti makan dan minum juga begitu. Kalau lupa di awal boleh. Atau sengaja memang ninggalin di awal boleh. Tsumma ghuslul kafain. Kemudian sunnah juga membasuh apa? Dua telapak tangan sampai pergelangan. Fa ilam yatayaqqan tuhurahuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalili wa ma'i'in qabla ghuslihi ma salasa marrat. Kalau dia nggak yakin tangan saya suci apa enggak ya? Nggak yakin. Maka makruh mencelupkan kedua tangan tadi di air sedikit. Emang kenapa? Kalau air sedikit. Kalau ada najis, apa masalahnya? Ternajisi. Wa ma'in atau air lain, misalnya kita masukin tangan ke minyak. Juga kalau kita nggak yakin sucinya, makruh masukkan. Kalau yakin nggak makruh masukin. Kalau yakin najis, ya nggak boleh, haram, karena merusak. Kita mubazir. Bisa dibedain ya. Oke, ini saya lihat di chat ada. Udah kamar mandi, basmalah apakah dengan hati? Di sebelum masuk kamar mandi. Gitu ya. Sebelum masuk kamar mandi. Basmalahnya. Ya, bismillah. Berarti di sini nggak bisa dia menggabungkan 3 hal tadi, nggak bisa. Gitu. Yang dalam hati niat. Allah alam syekh. Namanya zikir-zikir itu bukan di dalam hati. Namanya zikir-zikir dilafalkan. Zikir-zikir doa, zikir lah. Doa setelah wudhu hukumnya apa? Sunnah, nanti ada. Insyaallah. Dan sanadnya sahih. Lanjut. Tsummal madmadah, kemudian apa? Kumur-kumur. Tsummal istisyak, kemudian istinsyak. Wal afdol, yang lebih afdol, al jam'u bainahuma, menggabungkan kumur-kumur dengan istinsyak. Apa tuh istinsyak? Memasukkan air ke hidung. Ini lebih afdol, ambil tangkupan air dengan tangan kanan, kemudian kumur-kumur, dan sisa airnya buat apa? Buat hidung. Bisa dilatih aja. Awal-awal kayak kagok. Gimana bisa cukup? Bisa. 3 kali. Yatamat min kulli ghorfatin tsumma yastanshiqu bi baqiyah. Gitu ya. Tapi kalau dipisah
udah atu-atu aja nah Ustaz. Kumur-kumur dulu baru istinjak boleh juga. Cuma kurang afdol. Yang lebih afdol digabung. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim, disunahkan bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur maupun dalam istinsyak. Apa maksudnya? Sungguh-sungguh kumur-kumur. Nah, kita harus tahu dulu. Minimal kumur-kumur itu masukin air sedikit ke mulut. Meskipun nggak digerakin, nggak begitu. Meskipun diminum, meskipun nggak dikeluarin, sudah sah. Udah dianggap sunnah kumur-kumur. Yang afdol, yang sungguh-sungguh gimana? Masukin air sampai menuhin apa nih? Bagian gigi samping nih. Terus sampai makhraj huruf qaf dan kaf, ya hanat. Kemudian masukin tangan kanan kita yang telunjuk ke dalam, ambil bersihin. Itu paling bersungguh-sungguh tuh. Gak jarang orang amalin gitu ya. Tapi coba dihidupkan sunnah tersebut. Menghidupkan sunnah di zaman ketika sunnah terasing, pahalanya luar biasa. Dan ahlus sunnah wal jamaah mesti cinta sunnah. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah yang seperti ini. Jari masukin. Minimal istisyak, apa minimal istisyak? Naruh air di hidung. Naruh aja. Walaupun nggak terlalu dalam. Dikit. Tapi yang afdol, dihirup. Ya. Tapi jangan terlalu dalam juga, nggak boleh. Ya. Kira-kira yang sedang. Sambil masukin jari kelingking kiri. Dibersihkan. Bahasa Indonesia mohon maaf, ngupil. Itu bagian dari membersihkan juga saat wudhu. Dibersihkan. Tuh bersungguh-sungguh. Kata Nabi, wabaligh fil istinsyaqi ilan takun. Sungguh-sungguhlah kalau istinsyak. Kecuali kalau puasa. Kalau puasa justru apa? Makruh, berlebih-lebih begitu. Karena dikhawatirkan batalkan puasa. Wa taslitsu kulin minal ghusli wal mashi, termasuk juga sunnah adalah mengulang semua tadi masing-masing 3 kali. Baik gosel, basuhan, baik apa lagi? Masah, pengusapan, baik tahlil, menyela-nyela, semuanya disunahkan apa? Semua disunahkan 3 kali. Termasuk usap kepala berarti 3 kali. 1, ambil air lagi. 2, ambil lagi. 3, teringat 3 kali nggak berarti? 3 kali nggak, ambil lagi. 1, 2, gitu. Kalau ragu gimana? Udah 3, 2 ya. Wa ya'khudhu syaku bil yakin. Yang ragu ngambilnya yang yakin. Kalau bingung, 1 apa 2 tadi ya? Berarti 1. Paling kecil. 2 apa 3 tadi berarti ya? 2. Gitu. 3 apa 4 ya? 3. Gak apa-apa begitu. Baru. Kalau kenyataan lebih gimana ya? Kan kita nggak sengaja. Tapi kalau sengaja lebih daripada 3, antara ada keterangan makruh. Wa masu jami' ras, termasuk sunnah juga mengusap seluruh kepala. Caranya gimana? Ambil air basah, kemudian taruh jempol di sini, begini ya, ke belakang, terus sampai tengkuk leher belakangnya. Leher tapi jangan diusap, sampai akhir rambut ke kepala, kemudian ke depan lagi. Dah, dalam madzhab Syafi'i tidak disunahkan menggabungkan air apa? Kepala dengan telinga. Dipisah. Bahkan kita nggak dianggap menjalankan sunnah mengusap telinga kalau pakai air bekas usapan pertama, terhadap keterangan. Fa'ilam yurid naz'ama ala rosi. Oh, dia pakai topi, dia pakai kopi atau apalah, atau maaf, imamah, sorban, perempuan pakai jilbab. Gimana caranya? Ya udah. Masa hajus an minar ros. Sunnahnya sebenarnya cukup sebagian. Tapi kalau mau sunnah yang semua gimana? Maaf, yang wajib cuma apa? Jadi kalau perempuan pakai jilbab wudhu di luar gimana? Ya udah selipin aja. Selesai deh. Laki-laki juga kopian, ya udah segini aja. Cukup. Tapi kalau mau menjalankan sunnah yang istiab seluruhnya ini, ya udah masa hajusan meros, usap sebagian dari kepala, summa tammam, kemudian usap sisanya di atas yang menutupnya, jilbab misalnya. Jilbab gak usah sampai ujung jilbab, misalnya di punggung gak usah. Cukupnya bagian kepala aja. 3 kali. Summa mashul udhuna, ini kemudian sunnah juga berikutnya adalah mengusap apa? Kedua telinga. Lahirihima, luarnya, wabatinihima, dan bagian dalamnya. Bima jadi dengan air yang baru. Baru tercapai sunnah kalau pakai air baru, bukan air bekas usapan pertama kepala. Kalau pakai air bekas usapan kedua kepala,
Tercapai sunnah nggak? Hah? Air bekas usapan kedua mustamal nggak? Nggak mustamal. Tercapai sunnah, tapi nggak afdol. Ini kita Imam Najari Tami tercapai sunnah. Kan dia air tohur, suci mencucikan. Karena bekas usapan yang kedua, cuma kurang afdol. Tapi tercapai, aslu sunnah tercapai. Kalau di sini ada keterangan lagi, wasimakhoihi simah. Ya, jamaknya asmikhoh. Artinya lubang telinga. Lubang telinga juga disunahkan. Kita apa? Kita kasih air juga nih. Tentu pakai jari telunjuk aja. Dengan air baru. Nah ini kalau pakai bekas air telinga, usapan pertama, sudah tercapai pokok sunnahnya. Tapi kalau, ini bedanya. Kalau telinga, kalau dengan bekas usapan pertama kepala, tercapai nggak sunnah? Nggak. Asal sunnah pun nggak tercapai. Tapi kalau lubang telinga dengan bekas air usapan pertama telinga, lubang telinga nih. Bisa. Tapi itu minimalis. Kalau mau afdal dengan air baru lagi untuk lubang telinga. Gitu. Jadi Masya Allah nih. Bersih telinganya orang-orang Islam. Wa takhlilu asabil yadaini bitashbik. Sunnah juga menyela-nyela jari. Jadi nyela-nyela jari itu nggak wajib, sunnah. Tentu saja maksudnya dia sunnah kalau pas wudhu tanpa nyela-nyela airnya udah kena. Tapi kalau enggak. Pas wudhu airnya belum kena. Sela-selanya nih. Maka menyela-nyela hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Karena memang tangan harus dibasuh semua. Cara nyela-nyelanya kalau tangan itu yang terbaik begini. Ya. Kalau kiri berarti dengan tangan. Jadi dari atas. Walaupun banyak orang begini ya. Tapi lebih afdal sebenarnya begini. Kalau kaki gimana kaki? Yang lebih afdal gimana? Nah, nggak enak ngangkat kaki. Nah, kita baca aja. Wa sobi rijla ini bikin siliyadil yusro. Kalau kaki itu pakai kelingking jari tangan kiri. Dari bagian bawah. Dari min asfali khisil. Mulainya dari mana? Kelingking kanan atas. Kelingking kaki kanan. Kelingking kaki kanan. Terus jari manis kaki kanan. Terus gitu geser sampai jempol. Salah-salahnya ya. Dari bawah. Terus antara jempol dengan telunjuk kaki kiri. Terus berakhir di mana berarti berakhirnya? Di kelingking kaki kiri. Itu kan dikatakan sih min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Ingat ya, pakai kelingking kalau mau dapat pahala lebih banyak. Oh nggak biasa pakai kelingking, pakai telunjuk ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau lebih afdal pakai jari kelingking kiri. Wat tatabu. Apa nih tatabu? Istilah baru nih. Apa nih tatabu? Nama lain dari mualah. Hati-hati ya. Nah, tatabu nama lain dari mualah. Yaitu apa tadi? Membasuh atau mengusap yang baru sebelum yang lamanya, anggota sebelumnya kering. Itu sunnah. Mualah sunnah. Jadi selisih sejam boleh nggak antara basuh wajah dengan basuh tangan? Selisih sejam boleh nggak? Boleh-boleh aja. Asalkan jangan berhadas di antara itu ya tentu saja. Niatnya nggak dibatalkan ya. Dia lupa nggak apa-apa. Wat tayamunu dan termasuk sunnah juga mendahulukan kanan dulu. Tentu mendahulukan kanan kalau nggak bisa bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng maka nggak disunahkan kanan dulu. Misalnya apa? Wajah. Wajah berarti nggak disunahkan kanan dulu. Baru kiri. Nggak. Langsung bareng. Kalau kita pas di awal wudhu membasuh kedua telapak tangan. Nggak pakai keran. Nyelupinnya juga bareng-bareng. Karena bisa mungkin. Nyelupin bareng-bareng. Makanya kan hadisnya gitu. Fala huma. Jangan masukin dua-duanya. Karena memang bareng. Apalagi yang bisa bareng-bareng. Kepala. Usapnya gimana? Langsung. Nggak kanan dulu baru kiri. Tapi kalau tangan, kaki, itu kanan dulu baru kiri. Istinsak sama istinsak gimana istinsak? Bareng. Nggak kanan dulu baru kiri. Ya. Yang memungkinkan bareng-bareng. Tapi kalau tangan, kanan, ya kanan dulu. Disunahkan juga wa itolatu ghurratihi wa tahjilhi. Melebihkan basuhan di wajah, tangan, dan kaki. Jadi wajah tadi kita udah bahas batasnya tuh, batas yang wajib. Sampai
sebelum telinga, atasnya sampai bagian bawah dagu. Tapi kalau mau lebih banyak pahalanya sunnah, maka telinga juga dibasuh, basuh telinga juga. Terus leher juga dibasuh, depan leher nih. Nah, dibasuh juga. Kalau leher belakang dibasuh enggak? Enggak, bid'ah. Kata Imam Nawawi, bid'ah, terlarang. Jadi, mazhab Syafi'i sebagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah juga melarang dari bid'ah-bid'ah yang terlarang. Boleh. Termasuk bid'ah terlarang karena hadisnya palsu adalah apa? Membasuh apa nih? Leher belakang. Nggak boleh. Hadis palsu enggak jadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Nggak boleh. Bid'ah. Imam Nawawi. Disetujui juga oleh Imam Hajar. Kalau tangan gimana tangan? Gimana melebihkannya? Kan minimal sampai apa? Siku. Gimana cara melebihkannya? Sampai bahu. Nah, sampai akhir daripada tangan kita. Kalau kaki, minimal sampai apa tadi? Mata kaki. Mata kaki. Berarti gimana melebihkannya? Sampai lutut. Nah, sampai lutut. Betis tuh semuanya dibasuh. Tuh, nanti di akhirat bercahaya di bagian tersebut. Kalau lebih daripada itu nggak disunahkan. Lebih daripada yang tadi nggak. Watar kulistianati bisobbi illa li'udrin. Termasuk juga sunnah tidak minta tolong dituangkan air. Ini bagus Syekh Mahfud Termas karena hidup di zaman modern. Beliau membahas tentang keran. Apakah keran itu artinya? Minta dia dituangin. Menariknya. Nggak ada di buku kuno. Buku klasik nggak ada. Ada di Hasyiah Tarmas ya. Dan beliau enggak. Itu enggak dimaksud isti'anah bisobi. Enggak. Jadi nggak apa-apa. Memang dia. Bahkan beliau sebut lebih bagus wudhu dengan keran. Ya problem-problem air apa segala kotor segala itu lebih bersih dengan keran ya, terjaga dari najis. Tapi kalau ini maksud minta dituangin, tolong tuangin dong. Nah, disunahkan kita meninggalkan itu. Berarti kalau kita minta tolong dituangin, hukumnya apa? Khilaful, khilaful aula. Minta tolong dituangin, khilaful aula. Menyelisih yang lebih afdol. Nggak sampai makruh. Wan nafdi, termasuk sunnah juga tidak nafat. Apa tuh nafat? Ngibas-ngibaskan air. Nafat. Habis itu kibas-kibas tuh nafat. Termasuk sunnah juga tidak tansyif. Apa tansyif? Ngelap. Termasuk dengan baju. Apapun. Handuk, tisu. Illa. Nah, tapi ada pengecualian. Liharin. Kalau yang kepanasan. Panas. Gimana kok orang panas malah ngelap. Malah kibas-kibas. Iya, kali aja wudhunya dengan air hangat. Dia kepanasan. Dilap biar segera reda panas. Au bardin atau dingin. Kalau dingin kita ngerti ya. Au khaufin najis atau takut najis. Gimana maksud takut najis? Ayo, gimana? Dia segera ngeringin karena khawatir najis. Gimana? Apa udah pakai air najis? Kan nggak sah. Gimana ya? Ingat kaidahnya najis itu berpindah ke kita. Kalau kita atau si najis basah, lembab. Jadi dia wah khawatir nih. Ntar pegang tembok, pegang apa dan najis. Kalau tangan saya basah, repot kena najis nanti. Udah keringin deh. Sehingga tangan kering, najisnya kering, najisnya berpindah nggak? Enggak. Paham ya? Ya. Kalau itu mah nggak makruh. Dengan motif tersebut nggak makruh. Minta tolong dibukakan keran. Ya, ya ini betul nih. Berarti masuk yang tidak afdol. Bagaimana cara wudhu bagi perempuan di tempat terbuka karena tangan dan kaki pasti terlihat. Jangan bilang pasti juga sih. Cuma umumnya memang ya terlihat. Ya kalau gitu maka dia berusaha tutupin. Ya ketika tangannya itu lagi dibasuh dia tutupin supaya nggak kelihatan sama orang. Pakai badannya dia gitu. Atau ya udah wudhu di tempat yang tertutup usahakan. Bisa, alhamdulillahnya kan tangan cuma sampai siku ya. Dan cepet sekali aja nggak usah 3 kali terus langsung tutup ya. Kalau dia dibasahin semua problemnya adalah apakah airnya mengalir atau enggak, itu problemnya. Kalau benar-benar banyak bisa sampai mengalir di dalam pun mengalir, tapi kan umumnya nggak begitu, malah nanti khawatirnya malah bukan membasuh tapi malah apa, ngusap ya, Allah alam. Watah termasuk juga yang sunnah watahrikul khotam, menggerakkan cincin. Memang dalam mazhab Syafi'i laki-laki disunahkan pakai
Cincin perak di jari manis kiri. Cincin perak. Ya. Nah, kalau wudhu, air biasanya masuk ke dalam jari itu. Kalau ada cincin. Kalau bisa masuk air, maka menggerak-gerakkan cincin hukumnya sunnah. Karena toh air juga masuk, kena kulit. Tapi kalau terlalu ketat dia, sehingga air pun nggak masuk kulit, maka apa hukum yang gerak-gerakin cincin? Wajib. Jadi maksudnya wattahrikul khotam disunahkan gerak-gerakan cincin kalau air udah bisa nyentuh. Wal buda'atu boleh juga bi. Bida'atu bi a'lal wajah. Dan kalau wajah mulai dari mana? Atas. Nah, ini penting, ambil air mulai dari atas. Sehingga air mengalir ke bawah. Dan juga atas nih, Nabi sendiri mencontohkan dari atas. Juga dari atas, atas lebih mulia. Ya, jadi dari atas. Kalau tangan mulai dari mana? Dari jari. Wahil yadi warijli bil asobi. Kalau kaki mulai dari jari juga. Dalam matan dikatakan fa in sobba ali ghairuhu. Kalau dituangin orang lain, bada'a bil mirfaqi wal ka'ab. Maka tangannya dimulai dari siku, kaki dimulai dari mata kaki, kebalikan. Nah, ini enggak muktamad. Ya, Imam Najar tegaskan yang muktamad adalah meskipun dibantu, meskipun pakai keran, meskipun apapun tetap apa? Dari jari, baik tangan maupun kaki. Dan disunahkan tangan juga membantu mengalirnya air. Yang air ini dibantu dia. Sunnah lain selain tangan membantu aliran air adalah menekan-nekan atau memijatnya dalq istilah wadal kul udwi gitu kan. Jadi kalau wudhu cuma siram-siram sah nggak? Sah, wudhu siram-siram sah. Tadi aja wudhu dengan nyemplung sah. Berarti neken-neken hukumnya apa? Sunnah. Gitu ya. Wadal kul udwi. Wa mashul ma'koin. Ma'ak itu ini nih. Ujung mata. Kalau disebut ma'ak aja, maka mencakup ujung mata dalam, sudut mata dalam, dan sudut mata luar. Tapi kalau ada ma'ak dan ada lahal, maka ma'ak tuh yang dekat hidung, lahal yang jauh dari hidung. Disunahkan kita hilangin atau apa diusap-usap bagian situ. Tentu sunnah ini kalau tidak ada, mohon maaf, kotoran mata, tidak ada belek. Kalau ada belek, hukumnya apa? Wajib, karena belek dia eh, repot, bisa menghalangi apa? Bisa menghalangi mata. Atau apa lagi. Bila ada kotoran mata wajib dibersihkan. Wastiqbal kiblat menghadap kiblat. Wudunya ngadep kiblat. Maka kalau bangun masjid juga penting membangun kerannya tuh ngadep kiblat. Kalau udah nggak ngadep kiblat, ya udah kita wudunya apa? Agak miring nggak apa-apa, boleh. Jadi penting juga sarjana-sarjana arsitektur tuh dia ngerti aturan fikih supaya dia bangun kamar mandi, bangun tempat wudhu itu sesuai dengan aturan yang sesuai sunnah. Wadul ina'i an yamini. Sunnah juga kalau dia pakai ciduk, bejana, naruh bejana di sebelah mana? Sebelah kanan. Ingka nawasian. Kalau tempatnya lega. Kanan. Ya, sehingga dia ngambil dari ke arahnya kanan. Wa alla yang kusoma'hu an muddin. Juga disunahkan air tidak kurang dari 1 mud. 1 mud itu 0,875 liter. Atau 875 mililiter. Ini di gelas ini 220. Berarti kira-kira 4 kali ya. 4 kali ini. Tapi kalau wudhu cuma pakai 1 gelas ini 220 mililiter, sah nggak wudhunya? Asalkan ya semua tadi rukun-rukun terpenuhi, wajahnya mengalir loh, ingat, bukan cuma dibasah-basahin, harus mengalir. Kemudian tangan juga mengalir. Ya, kepala diusap cukup ya basahnya. Kaki ada air mengalir dan masing-masing sekali misalnya cukup, nggak apa-apa. Tapi nggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah tidak kurang dari 1 mud. Jadi kurang dari 1 mud asal memenuhi rukun sah. Termasuk pakai segelas. Dari sini kita penting ya memahami bahwa wudhu dengan segelas itu bukan sesuatu yang ideal justru. Yang ideal apa? Wudhu dengan ya 1 mud. Itu yang lebih sesuai sunnah. Hanya saja mungkin perlu juga diajarkan atau
mencoba-coba wudhu dengan satu gelas, khawatir satu ketika apa? Airnya sedikit biar terbiasa gitu. Itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau mau ideal, yang sesuai sunnah justru bukan terlalu berhemat seperti ini, tapi adalah dengan satu mud. Karena kalau dari satu mud, umumnya susah wudhu yang benar. Wala yatakalam fi jami wudu'ih, tidak ngobrol selama berwudu. Illa li maslahat, kecuali ada maslahat. Apa contoh maslahat misalnya? Nah, orang nanya kunci ini mana? Contoh. Oke, boleh. Ya. Amar ma'ruf, ya. Ada orang anak muda malah main bola gitu. Nah, pergi. Sholat. Nah, ya. Ibu-ibu jilbabnya ketinggalan di tempat wudhu, keluar nggak berjilbab. Nahi mungkar. Bu, pakai jilbab. Pelan-pelan, yang sopan. Jilbabnya ketinggalan. Iya benar, lupa jilbab ketinggalan. Contoh. Termasuk bicara, kata Syekh Labib apa? Chatting. Chatting tuh. Chatting. Jadi sambil wudhu, meski mentang-mentang mualah nggak wajib ya, dia sambil chatting. Masuk. Bahkan kata beliau termasuk juga eh, tidak menjaga adab adalah apapun hal-hal yang dia nggak fokus wudhu. Wa alla yaltima wajahu bil ma, dan tidak apa nih, menamparkan air ke muka. Jadi nggak cur kayak iklan apa? Iklan obat pencuci wajah. Coba enggak, kalau udah nggak gitu. Senang juga pelan-pelan. Justru dia tidak sesuai sunnah kalau dilempar begitu air. Wala yamsahar raqabat, tidak mengusap leher. Tadi disebut mengusap leher bid'ah ya. Membasuh, mengusap leher bid'ah. Leher belakang. Leher depan sunnah. Wa an yaqula ba'dahu, dan membaca doa setelah wudhu, tuh berarti udah setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, yang tadi bertanya hadisnya ya, hadis sahih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alna mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh, lengkap. Apa hukumnya doa khusus wajah, doa khusus tangan? Wala ba'sa bid-du'a indal Allah. Tidak apa-apa. Tapi juga bukan sunnah. Mu'tamadnya Imam Ibnu Hajar itu enggak sunnah. Ya. Karena hadisnya tidak sampai level apa? Hasan, nggak sampai. Tapi juga nggak apa-apa, karena doa mau ada hadis mau nggak ada hadis, doa boleh nggak? Boleh aja doa. Ya. Yang penting dia jangan meyakini apa sunnah Nabi dong, nggak. Pendapat yang roji dalam madzhab Syafi'i, mu'tamad menyatakan Imam Ibnu Hajar, nggak disunahkan doa di setiap anggota wudhu. Faslun, sekarang makruh. Wa yukrahul israf fi sabbi fihi. Makruh hukumnya berlebihan menuangkan air. Berarti kalau tadi kita bilang keran itu seperti menuangkan air tapi tidak makruh ya. Bukan dianggap minta tolong, tapi dia sebenarnya nuang air juga. Maka berarti nyalain keran nggak boleh? Nggak boleh apa berarti? Gede-gede. Kecil aja, yang penting airnya mengalir. Dari sini kita ngerti ya, Masya Allah. Islam tuh cinta banget lingkungan. Cinta banget alam. Mulai dari air. Jangankan airnya beracun. Air berubah warna, berubah aroma, berubah rasa. Dibahas. Jadi justru negeri-negeri kaum muslimin idealnya adalah negeri-negeri yang air gotnya bersih, air sungainya bersih, kan gitu ya nggak? Nah, ngomong-ngomong, saya baca belum lama penelitian ya bahwa di antara cara supaya got kita lebih bersih adalah, mohon maaf, buang air kecil itu tidak di lantai kamar mandi. Jadi apa tuh namanya, lubang air air mandi itu, tapi di toiletnya. Karena biasa orang bangun kamar mandi itu kloset kemana? Ke sapi tank, mohon maaf ya, akramakumullah. Septic tank, orang kampung bilang sapi tank. Kalau air di lantai kemana? Ke selokan, ke got. Belum lama saya kirim ke grup bahwasanya yang bikin hitam tuh kata peneliti LIPI apa? Peneliti BRIN sekarang namanya. Itu kotoran. Itu yang paling bikin hitam. Itu bikin hitam. Kalau cuma bakteri alga yang biasa bukan najis itu abu-abu aja. Tapi kalau sampai hitam itu najis berarti. Pertanyaan, kok bisa selokan kita ada najisnya? Padahal kayaknya orang nggak ada yang buang air kecil pinggir jalan. Satu, masih ada kok orang buang air pinggir jalan. Di tol, di mana masih ada. Dua, karena tadi ternyata, mohon maaf, orang-orang tuh masih punya kebiasaan buang air kecil di mana? Di lantainya. Walaupun di ujung ya, kita tahu lah di ujung atau di tembok. Mohon maaf ya, kalau laki-laki dia berdiri, dia di tembok. Gitu.
Terus tinggal siram, enak ya. Sekalian mandi, sekalian apa. Nah, tapi hati-hati. Ternyata kalau kita buang air kecil di lantai kamar mandi itu nanti arahnya kemana? Ke selokan, ke got, bukan ke septic tank. Kita balik. Kalau kita di atas lubang apa? Toilet kita banyak sabun. Sabun tuh kemana sabun? Septic tank, merusak organisme di dalam septic tank. Ya, hati-hati nih kita hal sekecil itu sebenarnya penting kita terapkan ajaran-ajaran Islam. Ya kalau dibilang Islam ini ajarannya nggak cinta alam, nggak benar. Islam juga cinta alam, lebih cinta alam daripada ajaran agama dan kepercayaan manapun yang mengklaim menyatu dengan alam. Kita lebih lebih itu tuh bahkan Al-Fatihah kita mengulang-ulang Robbil alamin, Tuhannya semesta alam, cinta alam itu. Sebelum sholat kita wudhu. Coba bisa nggak wudhu kalau air pada kotor? Nggak bisa kan? Jadi menjaga kebersihan air penting. Belum lagi tadi masalah air nggak boleh boros. Oh, sikat gigi dulu. Nah, lanjut, faslun. Jadi nggak boleh boros ya. Wa tarku taklilih ya termasuk yang makruh tarku takliliyatil kas. Tadi kan kita bilang hukumnya apa? Hukum menyela-nyela jenggot tebal sunnah. Kalau kita tinggalin hukumnya makruh. Dari sini penting kaidah bahwa sebagian sunnah jika ditinggalkan berubah jadi makruh. Tapi nggak selalu. Umumnya meninggalkan sunnah hukumnya khilaful aula. Catat baik-baik. Umumnya meninggalkan sunnah tuh khilaful aula. Umumnya. Tapi ada beberapa sunnah saking tegas perintah Nabi itu ditinggalkan makruh. Contohnya nggak sholat duha. Sholat duha sunnah. Nggak sholat duha nggak makruh. Tapi apa? Khilaful aula. Khilaful aula untuk yang belum tahu itu adalah hukum di antara makruh dan mubah. Lebih ringan daripada makruh. Lanjut. Wa takhlil lihiyatil kasati lil muhrim. Disebutkan di sini makruh juga orang yang sedang ihram ngapain? Menyela-nyela janggut tebalnya. Loh, tadi katanya sunnah. Sekarang kenapa makruh? Nah, memang inilah yang dinyatakan dalam Muqaddimah Hadrumiyah. Tapi kata Ibnu Hajar, ini nggak mau tamat. Yang mau tamat tetap sunnah. Tapi pelan-pelan. Biar apa? Kenapa pelan-pelan? Biar apa? Orang lagi ihram, lagi haji, lagi umroh. Kenapa pelan-pelan sunnahnya? Biar nggak rontok. Kalau rontok apa? Nah, repot. Dia dianggap mencukur rambut. Karena cukur rambut itu nggak harus benar-benar cukur gitu. Cabut pun bisa. Sengaja nyisir keras-keras. Padahal dia tahu bakal rontok. Sampai rontok. Ya, anggap itu. Penadam. Penadam. Ini dia kalau dia tahu nih. Wah, saya kalau keras-keras rontok nih. Jadi saya pelan-pelan tetap sunnah. Tapi kalau dia gimana? Waduh, khawatir Ustaz. Saya benar-benar khawatir. Pelan-pelan pun takut jatuh rambutnya. Ya udah, berarti di sini berhadapan. Haram versus apa? Sunnah. Mana yang menang? Haram lawan sunnah. Menang haram. Ini mendingan tinggalin. Itu mungkin alasan di mana Imam Abdul Bafadl bilang bahwa makruh hukumnya. Makruh tentu kalau nggak yakin akan rontok. Kalau yakin rontok haram. Dan ini berarti tempat ketiga ya. Sepanjang kita ngaji. Di mana dalam Muqaddimah Hadrumiyah ada yang nggak mau tamat. Wa ziyadatu ala salas makruh juga lebih daripada tiga. Sudah disebut. Pemborosan. Wal isti'anatu biman yaghsil a'dha'ahu illa li'udhrin. Dan juga makruh minta tolong dibasuhkan. Basuhin dong. Wah, sultan. Basuhin. Apa hukumnya? Makruh. Kalau minta tolong dituangin, tapi basuh sendiri, apa hukumnya? Khilaful aula. Kalau minta tolong diambilin, hukumnya? Ambilin air. Boleh. Pulang. Minta tolong ambilin air dong, nak. Boleh. Tuangin air, nak. Khilaful aula. Usapin, nak. Basuhin, nak. Ah, makruh. Makin berat ya nanti. Nah, tentu saja lali udur. Kalau udur mah yang haram pun bisa jadi boleh, apalagi cuma makruh. Lanjut, faslun. Syurutul wudu ini pembahasan terakhir kita malam ini. Syarat-syarat wudu dan mandi wal ghusli, mandi junub ada beberapa. Satu, al-islamu muslim. Kalau nggak muslim berarti wudunya nggak sah. Ya. Untuk mandi ada pengecualian, mandinya sah. Yaitu misalnya apa? Istri yang ahli kitab. Ini ada sebagian ustadz di sini udah nikah semua nih ustadz nih. Nah, saya ada yang belum nikah. Umpama nikah sama ahli kitab. Umpama bukan di Indonesia, kalau di Indonesia tetap nggak sah. Nah,
Mana kita? Di Arab Saudi. Nah, terus misalnya ya anggaplah memenuhi syarat-syarat nikah dengan Alkitab termasuk dalam mazhab Syafi'i yang lebih ketat dari mazhab lain. Kemudian dia haid. Habis haid apa? Ah, suaminya kan pengen, mohon maaf, berhubungan seksual. Bisa nggak langsung berhubungan seksual setelah selesai haid? Enggak, karena dia melanggar ayat yang hatta yatuhun fa idza tatahharna fa'tuhunna. Nah, jadi tunggu mandi dulu. Nah, berarti di sini berarti si perempuan yang ahli kitab ini dia mandi dengan niat biar halal buat suami yang muslim. Ah, bisa tuh. Sah. Tapi yang satu mandi untuk niat itu aja. Itu niat apa tadi? Biar halal untuk suaminya. Tapi kalau dia pun masuk Islam, itu si perempuannya ahli kitab ini masuk Islam. Alhamdulillah berhasil dakwahnya. Ya, dia kan punya junub-junub dulu. Wajib nggak mandi setelah masuk Islam? Wajib. Kok wajib? Tadi katanya sah mandi yang sebelumnya tuh. Yang sebelumnya tuh mandi apa? Mandi untuk halal buat suaminya doang. Bukan mandi untuk mengangkat apanya? Hadas besarnya. Hadas besar masih ada. Itu kenapa orang-orang non-muslim yang dewasa terus masuk Islam wajib mandi. Bukan mandi masuk Islam yang wajib. Tapi wajib mandi apa? Atas junub-junub dia dulu waktu masih belum muslim. Meskipun dia dulu mandi, mandinya dalam kondisi belum muslim. Sah nggak? Nggak sah. Jadi tetap wajib mandi sekarang setelah masuk Islam. Bukan mandi masuk Islam, tapi mandi junub. Karena mandi-mandi dia dulu belum sah. Karena syaratnya Islam. Jadi karena syaratnya niat, niat disyaratkan Islam. Ya. What tamyiz dan tamyiz. Apa itu tamyiz? Mumayyiz. Anak kecil kalau udah tamyiz berarti mumayyiz. Apa patokannya dalam mazhab Syafi'i? Bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri, mohon maaf. Nah, meskipun belum 7 tahun. Kan yang terkenal 7 tahun, tapi sebenarnya enggak. 4 tahun kalau udah bisa tiga-tiganya sendiri, udah tamyiz, udah mumayyiz. Udah sah wudunya, mandi. Tentu nggak mandi ya, kalau yang wajib. Wan naqa'u anil haid, dan juga disyaratkan harus bebas dari haid. Wan nifas, bebas dari nifas. Nah, gimana perempuan haid? Apa nggak mandi? Ya mandi aja, cuma mandi biasa, kebersihan. Kalau mandi junub, enggak. Mandi junub enggak. Wudhu sebelum tidur ya untuk wudhunya aja, bukan apa? Bukan menghilangkan hadas. Pembahasan di sini wudhu yang menghilangkan hadas. Kalau wudhu untuk sunnah itu bisa. Istilahnya takfif apa? Takfif untuk takfif. Kemudian apa lagi? Nifas sama nifas. Tapi kalau udah selesai haid, selesai nifas baru apa? Baru dia sah mandinya karena nako sudah nako. Wa amma yamna usul ma'il basyarah. Juga mesti bersih badan dari yang menghalangi dari kulit. Contoh apa misalnya? Tip X. Menghalangi ya tip X? Menghalangi. Cat menghalangi. Tapi ada yang nggak waterproof. Apa? Pulpen. Pulpen. Menghalangi nggak pulpen? Nggak. Ya, itu bisa ditanyakan nanti ke pakar. Lipstick. Ah, lipstick ada yang waterproof, ada yang enggak tuh. Nah, berarti dibedakan. Hati-hati. Perempuan-perempuan yang berlipstik ketika wudhu, dicek tuh lipstiknya menghalangi air apa enggak. Kalau daki menghalangi air enggak? Daki itu apa? Buat yang nggak tahu, daki itu keringat campur pori-pori kulit yang rontok jadi coklat atau apa? Abu-abu atau hitam. Nah, daki nggak menghalangi. Nggak apa-apa. Kotoran kuku gimana kotoran kuku? Tergantung. Kalau tuh daki nggak apa-apa. Ya kan ada kotoran. Tapi kotoran kukunya misalnya sesuatu yang lain, debu, kerikil, menghalangi. Ya. Minyak, minyak cair, ya dia nggak menghalangi. Minyak nggak menghalangi. Kecuali kalau minyak padat baru menghalangi. Ini disebutin Ustaz? duhnan sa'il nggak? Ya, silakan. Kalau kuku itu sendiri menghalangi enggak? Oh, kuku panjang. Nah, Ustaz. Selama masih bisa dikasih air nggak? Tapi kalau benar-benar nggak masuk, ya menghalangi. Makanya itu kan kita penting untuk ngapain? Gunting kuku ya. Gunting kuku sebenarnya sunnah. Ya, termasuk udah kita bahas kemarin sunnah. Tapi ada kalanya dia jadi wajib. Kapan? Menghalangi. Karena ini di bawah kuku termasuk yang anggota wudhu. Allah Alaihi. Jadi kalau terlalu panjang saya menghalangi nggak boleh. Apa kriteria janggut tebal ya? Tadi udah disebut. Apa kriteria janggut tebal?
Kalau kita ngobrol normal sama dia, adep-adepan, janggut tebal nggak kelihatan kulit di balik jenggotnya. Kalau masih kelihatan tipis. Apakah jambang termasuk janggut? Ayo, cambang tadi. Enggak, baik cambang atas yaitu izar ataupun cambang bawah yaitu arid, Arit. yaitu jenggot. Yang terkena cat, dihilangkan masih ada sisa. Apakah dimaafkan? Ya kalau udah berusaha sampai maksimal dia, ya udah dimaafkan. Gitu. Itu nggak cuma di pembahasan najis-najis lain. Ya kalau hanya kelihatan apa? Warna nggak apa-apa. Laun ya, nggak apa-apa. Kalau sisa bau nggak apa-apa. Kalau yang apa yang jadi problem? Rasa. Jadi kalau udah berusaha nggak apa-apa. Wallah alam. Di ada rambut lebat di leher. Rambut lebat di leher. Apakah termasuk jenggot? Oh di sini kali ya. Enggak, jenggot sampai ini jazakan. Lebih daripada itu bukan jenggot. Jenggot ini sampai bawah apa nih? Bawah rahang. Nah, itu aja. Skincare waterproof. Iya, itu problem. Hati-hati pakai skincare. Celak nggak menghalangi air. Allah alam. Berarti boleh potong. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri cukur jenggot makruh, nggak sampai haram. Berbeda dengan tiga mazhab. Tiga mazhab cukur jenggot habis haram. Dalam mazhab Syafi'i cukur jenggot habis makruh. Allah misal. Vaslin untuk Vaslin gimana kira-kira? Nanti coba bisa ditanya ya ke orang yang ngerti ya. Intinya kalau dia menghalangi air, ya problem. Nanti bisa ditanyakan. Allah alam. Lanjut dulu. Wal ilmu bifardiyatihi termasuk juga syarat adalah mengetahui wudu itu wajib. Ya. Di sini pentingnya menuntut ilmu. Dan belajar wudu termasuk ilmu yang fardu ain. Ya. Dimana kalau orang nggak tahu, oh saya nggak tahu kalau wudu itu wajib. Taunya wudu sunnah. Diberi uzur nggak? Nggak diberi uzur. Kecuali apa? Baru masuk Islam atau dia di planet Mars atau di bukan di Bekasi ya. Ya, pokoknya di tempat illa an yakuna hadis hadin bil Islam ya au nasya'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama gitu di Minhaj kata Imam Nawawi. Tapi kalau orang Indonesia secara umum kayak gitu nggak diberi pemakluman dia, ya udah dosa dia. Gitu. Wajib. Kalau semua ketidaktahuan dimaafkan, ya sekalian aja Allah nggak usah ngutus Rasul. Kalian nggak usah ada pesantren, nggak usah pesantren, nggak usah ada akun-akun dakwah, nggak usah ada. Kenapa? Ya biar orang pada nggak tahu. Nggak usah ada daurah, nggak usah ada, nggak usah. Tutup semua, tutup. Kita tutup pengajian. Kalau memang nggak tahu itu lebih baik. Semua nggak tahu dimaafkan. Nggak ada nggak tahu yang dimaafkan. Kebanyakan nggak tahu tuh nggak dimaafkan. Ya. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Ini diantara sering bikin bingung orang ya. Kita nggak boleh meyakini yang wajib itu sunnah. Gimana kalau memang itu beda pendapat? Nah, kalau beda pendapat nggak masuk pembahasan ini. Kalau dia yakinnya sunnah, misalnya kumur-kumur, yakinnya sunnah, ya udah sunnah. Nggak dianggap melanggar pasal ini. Kecuali kalau dia yakin, taunya basuh wajah itu wajib misalnya. Atau dia ngikutin mazhab lain yang bilang kumur-kumur wajib. Terus dia masih yakin itu benar, tapi dia apa? Nggak kumur-kumur dengan anggapan itu sunnah. Itu baru problem. Tapi kalau dia memang yakinnya sesuai dengan mazhab Syafi'i atau sesuai dengan ustadz yang dia ikutin, ini wajib, ini sunnah, nggak apa-apa. Ya, jadi ini problemnya wa alla ya. Ini ada juga di Safinah kan. Alla ya taqidah fadlan min furudhi sunnah. Jadi yang dimaksud kalau kita udah tahu itu wajib, tapi kita anggap sunnah. Wal mau tahur juga di antara syarat airnya mencucikan. Udah kita bahas. Wa an yujriyal ma ala udwi, airnya mesti apa? Dialirkan. Apa patokan ngalir? Ada yang menetes. Dan khusus untuk yang terus-terusan berhadas, mustahadah, salisul baul dan saudara-saudaranya, maka ada dua tambahan syarat, yaitu pertama dukhul waqt, harus udah masuk waktu. Jadi kalau orang keluar kentut terus, boleh nggak wudhu untuk sholat subuh sebelum subuh, boleh nggak? Nggak bisa dia. Kalau mau sholat subuh ntar nunggu azan subuh, masuk waktu subuh, baru dia wudhu.
supaya karena dia darurat aja, mendesak nih. Itu pun niatnya bukan niat menghilangkan hadas, cuma niat supaya bisa sholat, menunaikan sholat. Wal muala juga disyaratkan, khusus yang hadasnya terus-terusan apa? Muala. Nggak boleh ditunda-tunda. Itu diantara muala jadi wajib, bahkan syarat ya. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan kita nih. Kita masih ada 15 menit lagi dari waktu yang biasa saya sediakan. Kalau mau diskusi boleh, baik yang di sini maupun yang di Zoom. Oke, saya jawab agak ngajak ya. Mungkin di sini banyak soalnya dari sebelum-sebelumnya, atau nggak apa-apa deh, saya urut dari atas deh. Bismillah, nggak apa-apa. Apa kalau niat raful hadas, apakah menjadikan wudhu tidak sah? Sah. Niat raful hadas. Ini pertanyaan apa nih? Orang biasa apa orang salisul baul? Salisul baul nggak sah. Orang yang terus berhadas, keluar air kencing terus, dia nggak bisa raful hadas. Orang nggak ada hadas yang hilang. Allah. Apa bedanya istibahat sholat dengan istibahat fardu sholat? Yang fardu sholat, sholat wajib. Istibahat sholat, sholat aja. Sunnah. Sholat kalau dibilang sholat aja itu maksudnya apa? Sunnah. Itu penting. Dalam berbagai pembahasan itu sering. Minimal berapa tetes? Asal netes saja. Nggak ada minimal. Yang penting oh, dia tetes. Oh berarti itu bagian situ ngalir. Udah kamar mandi udah ya tadi ya. Menggabungkan kumur-kumur dan sisak. Boleh dibangun selang-seling. Gimana selang-seling? Kumur-kumur, disisak. Kumur-kumur, disisak. Memang begitu. Ambil, kumur-kumur, disisak. Ambil lagi air, kumur-kumur, disisak. Jadi menggabungkan maksudnya menggabungkan dalam satu tangkupan tangan. Itu Allah. Wudhu dengan spray. Bisa apa enggak? Ah, ditanya tadi kan pembahasannya wudhu mesti basuh wajah, basuh tangan, basuh tadi harus air mengalir di antara buktinya adalah dia menetes. Kalau spray begitu enggak? Kalau enggak berarti enggak sah. Kalau yuk spray banyak Ustaz, spray serot sampai air mengalir. Ya, oke lah, bisa. Ya mirip keran berarti kan? Ya enggak? Cuma apakah begitu? Itu kan problemnya itu. Kalau spraynya bisa banyak sampai apa? Mengalir dia berkali-kali dia serot. Spray juga kan beragam ya, ada yang apa, sedikit air yang keluar kan ya, kayak uap aja gitu. Ada yang banyak kayak semprotan buat burung tuh, mandiin burung, banyak tuh air yang keluar. Nah itu nggak apa-apa tuh kalau semprotan gitu. Gitu. Jadi patokannya mengalir apa enggak, bukan spray nggak spray itu kadang isu kesekian ya. Ada yang menyebut bagian kepala satu kali sunnah. Ya betul. Apa yang kita bahas di pengajian kita itu madzhab Syafi'i aja. Ya, saya nggak bahas madzhab-madzhab lain. Dan nggak semua yang nggak kita sebut dalam pengajian itu batil ya, sesat enggak. Saya nggak mau keluar dari pengajian ini semua yang beda sesat enggak. Semua yang beda salah, belum tentu. Ya, setidaknya kita belajar apa yang benar. Nanti untuk menilai yang lain ada pembahasan yang lain. Dan saran saya siapapun di antara kita yang level si pembelajar, jangan terlalu ngurusin amalan orang lain. Jangan terlalu ngurusin amalan orang lain. Ya, gitu. Lagi kalau sampai debat jangan. Kalau kita di debat gimana Ustaz? Ya, mohon maaf saya nggak mau mendebat gitu aja. Minta maaf. Gitu. Demikian. Kata Imam Ahmad, akhbir bi sunnah wala tukhosim. Kata Ahmad. Sampaikan aja sunnah, jangan mendebat tuh. Itu ajarin Imam Ahmad. Allah. Jadi apakah hadis sebenarnya benar ya? Pendapat sunnah sekali itu jumhur. Justru itu diantara mufrodat yang unik dari madhab Syafi'i dibandingkan tiga madhab lainnya adalah salah satunya mengusap kepala lebih dari sekali, tiga kali. Itu mufrodat. Untuk tahu hal-hal yang madhab Syafi'i sendirian di mana di antara tempat kita nemukannya? Hah? Betul sekali. Di Tabaqatus Syafi'iyyin karya Al-Hafidz Ibnu Katsir belum sebutkan di bagian-bagian awal beberapa isu yang madhab Syafi'i itu bersendirian. Mufrodat istilah. Anda bisa dilihat sih. Apa yang menjadi maksud menjaga niat sampai akhir wudu? Di hati terus-terusan. Dia ingat ya berniat wudu. Karena kan bisa aja orang lupa. Ya nggak? Kalau lupa aja nggak apa-apa. Yang penting di awal. Gitu. Cukup mengingat ya nggak harus mengulang-ulang. Nyela-nyela kaki dan jari kelingking kiri. Apakah dalam madzhab Syafi'i? Enggak. Madzhab lain ada juga. Tapi bukan ijma. Bahkan banyak juga ulama yang bilang bebas. Apapun. Dan memang bebas sebetulnya. Kelingking itu cuma pembahasan apa? Sunnah yang terbaiknya, yang paling afdolnya, yang terafdolnya. Mau pakai jari apapun bisa. Mau lima-limanya di kaki nggak apa-apa juga. Tercapai sunnah, tercapai sunnah. Kalau minta tolong dibuka kan udah tadi ya udah. Cara membasuh tangan tiga kali, kanan kanan,
3 kali, keluar kiri kiri 3 kali. Itu dia. Tinta pulpen, spidol mahal masuk air. Enggak. Umumnya ya. Mungkin ada pulpen spidol jenis tertentu yang menghalangi bisa. Tapi umumnya, even boxy, termasuk spidol yang apa tuh, nggak bisa dihapus, itu tembus air. Hmm? Minyak, kalau minyaknya padat, nggak tembus air. Kalau minyaknya cair, tembus air. Ya, habis makan padang, habis mencincang daging. Ya. Itu disebutkan Imam Ibn Hajar, kalau duhnya nggak jamit, dia nggak apa-apa. Bukan berarti dia bisa menyatu dengan air, dia berpisah dengan air. Tapi air itu menerobos. Gitu, air itu menerobos. Di situ dia cukup. Apa? Iya, duhnim jamit, minyak memadat. Itu problem menghalangi. Minyak nggak memadat, air tembus. Ya, Allah alam. Oli, betul oli, oli. Ini nggak apa-apa. Tapi kan oli bisa jadi padat ya nggak? Memadat lama-lama kalau banyak. Nah, itu problem. Jangankan oli campur debu, debu aja menghalangi nggak? Menghalangi, debu aja itu menghalangi. Kita udah mengusap kepala, pas mau gosok kaki, tangan kita kena sabun. Kalau kita cuci tangan, apa kita enggak merusak tertib. Jadi kalau kita mau seolah-olah mundur, nggak merusak tertib. Misalnya udah kepala, terus tangan kotor, tangan lagi. Enggak, kita nggak mundur ke tangan, tetap masih kepala dianggapnya. Isyarat tangan minta diam termasuk bicara apa enggak? Saya belum tahu. Dalam hal ini ya, dalam hal ini ya. Memang ada kaidah bahwasanya isyaratul akhras itu dihukumi kalam ucapan. Cuma di sini kan bukan orang bisu. Nanti catat pertanyaan Ustaz Waldan untuk saudara Waldan bagus. Menjawab azan saat wudu apakah termasuk yang diperbolehkan? Mungkin maksudnya apakah dianggap maslahat? Kemungkinan besar nampaknya maslahat. Ya, termasuk maslahat. Karena amar ma'ruf nahi mungkar aja yang nggak wajib fard amar ma'ruf nahi mungkar fardu ain nggak? Nggak, fardu kifayah. Tapi itu dianggap maslahat. Ya. Nanti kan kalau ada orang lain berarti bagi dia seolah-olah sunnah. Berarti yang sunnah-sunnah seperti ini bisa. 7 tahun ini Hijriah atau masih Hijriah? Betul, bagus. Semua pembahasan tahun Hijriah. Bahkan bulan juga nanti Hijriah. Apa kriteria jangkut ada tadi ya? Cet, liptin. Saya nggak tahu nama-nama jenis-jenis lipstick. Mohon maaf. Pokoknya ditanya aja. Halnya air apa enggak? Ya, ada liptin, lip balm, lip. Coba. Saya nggak. Ya, kutek juga menghalangi air apa enggak? Ya, itu dia. Dan tenang aja, man inna kala tada usyai'an lillahi ta'ala illa awadahu laka khairan minhu. Kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah diganti lebih baik. Jadi kalau kita bersihin kutek kita karena Allah, tenang aja. Wah, sayang Ustaz. Mereka sayang, tenang aja. Kalau laki-laki problemnya bukan itu, apa problemnya? Ayo. Minyak rambut yang apa tuh? Pomade, ya pomade yang dia tuh air nggak nembus tuh. Pomade banyak yang air nggak tembus. Kalau dia benar-benar meliputi semua rambut, maka diusap rambut nggak sah. Mesti dia kucek-kucek sampai bersih baru dia usap. Jadi ya, masing-masing orang ada tantangannya. Kalau belum udah 7 tahun lebih, tapi dia belum bisa makan, minum dan cebok sendiri, betul, belum tamyiz, belum tamyiz. Tapi kalau udah 15 tahun udah pasti balik ya. Meskipun belum bisa makan, minum, cebok sendiri. Cabut jenggot hukumnya tadi sudah sebutkan makruh. Udah bahkan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau tamyiz terpenuhi cuma 2 syarat belum? 3. Tapi di zaman apa deh kita bisa zaman sekarang sebut apa? Nanti ya pembahasan seperti itu. Kalau dalam madzhab Syi'i mesti dia keturunan yang apa? Bani Israel, dan Bani Israelnya yang masuk agamanya itu sebelum terganti terjadi tahrif, itu dalam madzhab Syi'i paling ketat, hampir-hampir kita bisa bilang kayak mustahil gitu. Hukum meninggalkan sunnah. Jadi sunnah itu lawannya apa? Apa lawannya sunnah? Makruh. Jadi kalau kita bikin kayak jungkat-jungkit, ya begini jungkat-jungkit. Tengah-tengah tuh apa? Mubah. Paling pojok kanan, pojok kiri, wajib dan haram. Agak maju dikit masing-masing, sunnah dan makruh.
Antara makruh dan mubah nih ada apa? Khilaf aula. Berarti sunnah tuh lawannya apa? Normalnya makruh. Tapi kan sunnah luas cakupan itu sunnah. Nah, umumnya meninggalkan sunnah itu kadang orang memahami, oh sunnah dikerjakan. Berarti kalau ditinggalkan makruh. Kenyataannya nggak begitu. Nggak. Justru yang sering adalah kalau sunnah ditinggalkan, hukumnya khilaful aula. Karena sunnah itu spektrumnya luas. Apa antara sunnah dan mubah? Kan sunnah juga ya nggak? Antara makruh dan mubah apa? Ada khilaful aula. Tapi antara sunnah dan mubah nggak ada apa-apa. Sunnah juga. Maka itu justru yang sering lawan sunnah ditinggalin itu khilaful aula. Walaupun ada sunnah-sunnah tertentu ditinggalin makruh. Gitu. Seperti tadi disebutkan. Tidak apa menyela-nyela jenggot tebal. Itu padahal menyela-nyela jenggot tebal sunnah. Tapi meninggalkan itu makruh. Itu dia. Itu dijelaskan oleh Imam Asyuti dalam apa Al-Asbab dan lain-lain. Hmm. Manusia manusia silver. Kalau udah gimana? Itu minyaknya tembus gak sih catnya? Kayaknya nggak tembus ya. Ya. Ngomong-ngomong saya pernah nasihatin manusia silver yang udah silver sebelum subuh. Bayangin. Ini saya pergi mau sholat subuh, nemu manusia silver. Saya ingetin. Ya. Kalau mau jadi silver habis subuh, nanti sebelum zuhur apa? Bersihkan. Bolehlah dia sholat zuhurnya dimepetin asar, nggak apa-apa lah, gila. Kita nggak terlalu ideal buat orang seperti itu ya. Ya, sholat zuhurnya setengah tiga, nanti jam 3 sholat zuhurnya apa? Jam 3 asar kan mungkin 3:15 ya. Ya udah, langsung habis asar itu antara itu silver lah, silakan aja. Tentu tapi problem lain kalau manusia silver tuh minta-minta. Minta-minta di banyak kota termasuk kota Depok, Jakarta itu melanggar peraturan daerah, melanggar perda. Nggak boleh. Jadi manusia silver ini banyak sisi pelanggarannya sebenarnya kalau ditimbang ya. Dan sesuai dengan hadis riwayat Ahmad tadi, tinggalkan karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Ya, tinggalkan. Pilok, pilok gimana pilok? Tembus, tembus air nggak? Ada yang tembus, ada yang nggak? Pak, pasti, pasti tembus. Oh enggak, ya. Allah misal. Itu silver tuh kita pakai pilok. Ya, ya. Apa hukumnya beramal dengan fikih mazhab Syafi'i tapi bersamaan dengan ilmu yang kita pelajari? Sebagian orang belajar sudah berbeda mazhab. Ternyata sebagian kita amalkan beda dengan yang ada di sunnah. Gimana sih? Sebenarnya mazhab Syafi'i ini berusaha sesuai dengan sunnah. Semua mazhab berusaha sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi nggak ada mazhab apapun sengaja melawan sunnah. Nggak ada. Sengaja sunnah ke kanan dia ke kiri. Nggak ada tuh. Nggak ada. Mazhab-mazhab ini yang empat ya. Bahkan yang nggak empat juga sama. Maka kalau kita punya anggapan bahwa ada di antara ajaran mazhab Syafi'i ini yang sengaja melanggar sunnah, itu keyakinan yang keliru. Adapun kalau ada pandangan, oh ini saya punya keyakinan mazhab Maliki dalam hal ini lebih sesuai sunnah, silakan, nggak apa-apa. Dan ini bisa aja 99% amalannya mazhab Syafi'i kecuali 1% dalam kasus tadi aja dia Maliki boleh, nggak apa-apa. Orang meyakini sunnah mengusap layar belakang masuk dosa pengalaman kita. Ya betul. Apa yang saya ajarkan kan saya udah bilang ya, itu yang muktamad aja disebut bid'ah. Sebagian bilang, "Oh, saya ikut Imam Fulan yang salah satu memang ulama besar mazhab Syafi'i seperti Hujatul Islam Al-Ghazali, ya udah bagi dia berarti tidak berdosa." Allahu a'lam. Istilah kitab Hadromi dapat dari kitab apa? Memang saya sengaja di pengajian ini nggak nyebutin dalil, sengaja ya. Tapi kalau mau nanya dalil boleh, tanya aja nggak apa-apa. Saya nggak termasuk orang melarang nanya dalil. Walaupun normalnya kita nggak bertanya dalil ya. Normalnya termasuk di antara adab belajar, apalagi minta fatwa itu nggak nanya dalil. Karena ketika kita menanya ke ustadz, apa hukumnya? Berarti kita percaya bahwa beliau akan menjawab sesuai dalil. Adalah Imam Nawawi jelaskan tuh ya. Termasuk hal yang kurang adab, udah dijawab terus apa dalilnya? Termasuk kurang adab. Secara normal bisa aja dikecualikan untuk tujuan yang bagus lah. Gitu. Lagian juga kalau kita memang dalam urusan tersebut ya masih nanya ustadz, berarti kita kemampuan pengetahuan syariahnya masih kurang. Maka kalaupun beliau menyebutkan dalil, belum tentu kita tahu apa gimana cara ngambil simpulan dalilnya. Karena itu step berikutnya. Tapi alhamdulillah siapa yang mau nanya dalil boleh. Nah, kalau ditanya nyari dalil di mana? Salah satunya kalau mau nyari dalil Muqaddimat Dromiyah misalnya di syarahnya Syekhuna Syekh Mustafa Dib Al-Bugho.
Lu sengaja nyebutin dalil. Atau di Hasyiah Syekh Mahfud Termas. Tuh, bagus pembahasan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Ya paling enak bermadzhab sesuai dengan yang dianut mayoritas. Di Indonesia madzhab Syafi'i, di Malaysia sama, di India madzhab Hanafi, itu paling enak. Tapi bukan sebuah kewajiban. Silakan aja orang Indonesia bermadzhab Hanbali boleh belajar. Gak apa-apa. Wallahu a'lam. Cukup ya, udah pas 21.30. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan.